Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya Nova Dana Nindah Pratiwi, mahasiswa PPG UNY angkatan 4 tahun 2020 akan membahas tentang proses pembelajaran selama PPL pada siklus 1. Model pembelajaran yang saya gunakan untuk PPL ini adalah SOLE. SOLE atau yang singkat dengan Self-Organized Learning Environment adalah model pembelajaran yang menitik beratkan peserta didik untuk mencari tahu pengetahuannya secara mandiri. Bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak videonya. Kegiatan pertama adalah pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya semua anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang solehah? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Yuk berdoa dulu. Bu, absen dulu ya. Dari kelompok 1 mana suaranya? Mana kelompok 1? Iya. Dan siap sekali kan untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Mas, Oke. Sekarang ibu mau tanya. Masih ingat gak sih kalian pelajaran bab 2 yang waktu itu kita pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, masih ingat gak? Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah membutuhkan Nah, ada nggak yang mau berpendapat tentang video yang tadi barusan? Karena nggak kalian lari-lari terus setelah lari apa yang kalian rasakan? Allah. Kita akan membahas tentang energi. Jadi kegiatan belajarnya bagaimana? Yang pertama, Ibu akan membuka tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, Ibu mau setelah kamu melakukan percobaan dan diskusi, kamu bisa menemukan konsep dari energi. Dan yang kedua, di sini Ibu minta kamu untuk disiplin. Disiplin itu adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya kan? Kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Tahap pertama adalah question. Di sini setelah melakukan Zoom, saya masuk ke dalam grup WhatsApp, kemudian memandu peserta didik untuk melakukan percobaan. Tidak lupa di sini saya mengingatkan kembali kepada peserta didik untuk mendownload LKPD yang ada di bagian tugas e-belajar. Kemudian saya menanyakan setelah melihat LKPD-nya, pertanyaan apa yang muncul pertama kali di pikiran peserta didik. Apakah ada perbedaan antara energi potensial dan kinetik? Apa saja hal-hal yang mempengaruhi energi potensial? Berikan. Ayo semangat. Pertama-tama siapa nih yang ngerjain ketapel? Siapa yang ngerjain mobil-mobilan? Ayo. Ada pula yang bertanya bagaimana percobaan yang dilakukan. Di sini saya memberikan instruksi. Cara membuat segitiganya kalian bisa, ini kan dari kertas ya. Kemudian peserta didik mengirimkan foto mereka sedang mengerjakan tugasnya. Dari masing-masing kelompok yang melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, mereka menuliskan hasil percobaannya. Kemudian mereka juga melakukan studi literatur untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, baik melalui sumber buku bacaan siswa, sumber handout yang diberikan oleh guru, maupun dari literatur internet. Sudah, sekarang sebelum kita diskusi, coba Melanie buka dulu bukunya bagian energi kinetik. Coba dibaca dulu. Menurut Melanie, apa itu yang disebut dengan energi kinetik? Tidak lupa guru juga mengapresiasi jawaban-jawaban peserta didik. Guru mengarahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks yang sedang dibahas.
Seperti di sini, tidak langsung menjawab pertanyaan guru, tapi mengarahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan, nah tuh kamu, jadi kalau setiap menyimpulkan. Selanjutnya adalah tahap review ya, atau mengulas. Di sini masing-masing kelompok akan mengemukakan pendapatnya, mempresentasikan hasil dari diskusinya. Keadaan 2. Bendanya mobil mainan atau rumah. Panjang benda yang menarik. Ada pula yang menjawabnya menggunakan voice note. Bagus sekali dari kelompok 3. Coba mana tepuk tangannya? Guru tidak lupa mengapresiasi jawaban dari peserta didik. Kelompok mana lagi? Percobaan 1. Nomor 1. Jarak tarikan ketapel yang pada. Nah sekarang coba dijawab yang berani untuk menjawab pertanyaan. Siapa yang berani menjawab pertanyaan nomor 1? Ayo. Nomor 1. A. Energi potensial adalah percobaan pada ketapel. Yang B. Energi kinetik itu saat kertas segitiga bergerak akibat tertabrak mobil. Nah ya betul, ini Melanie. Beri tepuk tangan lagi yuk untuk Melanie. Ada yang mau bertanya tentang jawaban Melanie? Guru menghidupkan suasana diskusi di dalam kelas dengan menanyakan apakah ada tanggapan atau pertanyaan. Seperti ini contohnya, ada salah satu siswa yang menanyakan lagi apakah hanya ketapel dan mobil-mobilan contoh dari energi kinetik dan energi potensial. Dan kemudian ada temannya lagi yang menjawab busur panah itu merupakan contoh dari energi potensial. Di sini saya mencoba untuk menghidupkan interaksi baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Tahap terakhir dari review ini adalah menyimpulkan. Jadi peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi tentang energi. Di sini saya memancing peserta didik dengan menanyakan bahwa energi potensial itu dipengaruhi oleh apa saja selain massa. Nanti peserta didik ada yang menjawab percepatan gravitasi, lalu apa lagi, ketinggian benda. Betul sekali, saya jawab, dan selanjutnya seperti itu. Jadi yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini saya melakukan konfirmasi jadi materi. disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Jadi sebuah benda dikatakan mengeluarkan energi apabila dia melakukan usaha. Ketika main badminton, ketika dia memukul koknya ke arah lawan, itu kan terbang koknya ya. Nah itu adalah terjadi energi kinetik. Nah kemudian ketika koknya berada untuk penghargaan kepada kelompok terbaik minggu ini ya, pada saat kelompok 3 dan kelompok 2. Yeay! Ibu mengingatkan untuk mengunggah hasil diskusi kalian ya. Jangan lupa juga kerjakan ujian tes formatif di bagian materi ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi dan perubahannya. Maka ibu minta kamu baca materinya, persiapan untuk materi selanjutnya. Dan di sini sekali lagi saya sebagai guru memberikan penguatan, meminta pendapat peserta didik bagaimana dengan pelajaran yang baru saja mereka lakukan. Dan alhamdulillah tanggapannya cukup baik. Oke, ibu akhiri kelas hari ini dengan mengucapkan Video kali ini semoga bermanfaat. Thanks for watching.